Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, saya minta maaf ya Bu. Saya tadi malam udah WA Bu Ella. Saya kemarin itu ngisi di Pakun cuma sanggup 25 menit. Jadwal saya ngisi itu jam 9, tapi saya ngisi di padding 9.45. 45 menit itu sama panitia saya dikasih kencur biar suaranya keluar. Suara saya hilang belas, ada virus di tenggorokan. Tadi malam saya udah ke dokter, saya bilang Mbak Ella doain besok suaranya keluar. Tadi pagi saya udah bisa ngomong, suara saya udah berarti udah bisa ngisi. Ini ternyata pas ngomong salam masih tercekik. Gak apa-apa ya Bu ya. Semoga bisa tetap bisa maksimal ya. Materi hari ini kita akan membahas bagaimana memilih teman akrab. Sebenarnya materi ini tuh materi yang biasa sekali yang kita sering temui ya kan di kajian-kajian. Tapi memang banyak kajian-kajian itu kita datang ke satu kajian, kita datang ke satu majelis ilmu, tapi pulang dari itu tuh nggak mendapatkan pencerahan. Artinya itu nggak memberikan maklumat sehingga kita itu berubah gitu ya, sehingga kita itu melaksanakan apa yang tadi kita terima. Makanya memang ngaji itu harus dimurojaah terus. Siapa tahu ketika kita ngaji yang perdana, kita baru melakukan 10%-nya. Besok kita dengar lagi materinya, oh iya ya kemarin aku salah, dibenerin lagi. Jadi sampai dia maklumat tuh sampai jadi apa ya, mentajasab gitu ya. Jadi sampai dia menjadi apa ya, kepemimpinan kita berpikir itu ya karena itu gitu ya. Oh iya ya, ada materi sama ini teman akrab. Saya sekarang tuh udah tua, teman akrabku tuh berapa sih gitu ya. Nah perlu kita ketahui bahwa kenapa ulama ketika seseorang itu meninggal maka paling tidak minimal itu dibutuhkan 40 orang soleh. 40 orang soleh yang sholat berjejer mendoakan dia. Maka orang-orang itulah nanti yang akan memberi syafaat untuk orang yang meninggal. Makanya upaya kita ketika kita hidup, bagaimana kita memilih teman akrab itu sebenarnya sebagai suatu rencana strategis, ya kan? Kayak orang mau perang itu harus ada rencana. Suatu rencana strategis. Aku meninggal nanti, saya tak hitung dulu temanku berapa, 1, ternyata cuma 5. Minimal kata ulama 40. Ashabah itu bahasanya tuh bukan teman, tapi sahabat. Sahabat sama teman tuh beda ya. Kalau teman tuh orang yang kita kenal secara umum maupun ya orang Jawa, ya itu teman gitu. Tapi kalau sahabat ini sampai ulama tanya, sahabat itu yang bisa dikatakan sahabat itu seperti apa? Apabila engkau sudah safar dengannya, ya, udah saling sama-sama berkorban, nah itu sahabat. Nah, dan sahabat itu yang dicari adalah sahabat yang tadi mau sama-sama berkorban dan dia soleh. Apa tuh artinya soleh? Dia tidak melakukan dosa besar, dia nggak pernah syirik gitu. Jadi kalau sahabat kita ya kerjaannya nauzubillah min zalik zina gitu, udah nggak usah jadi sahabat, nggak masuk hitungan yang 40 tadi. Maka selama kita hidup, salah satu strategi besar, kumpulkanlah minimal 40 orang soleh. Siapa di sini yang udah punya 40 teman soleh? Atau buka dulu kontaknya, buka dulu grupnya. Saya banyak grup tapi saya gibah semua, susah. Ya kan? Pernah nggak bersafar bersama, punya satu jamaah? Ini kan sebenarnya jamaah loh.
Ya kan jamaah lebih loh dari 40 orang. Tapi jadikanlah sahabat, jangan cuma kenal doang. Nah, nanti dititipin. Bu, nanti kalau kamu masuk surga Tuhan, tolong cari aku. Ada satu kisah riwayat di dalam kitab. Tidak disebutkan nama. Bu, Afwan, suara saya kedengaran nggak ada belakang? Kedengaran ya. Walaupun agak seksi ya Bu. seksi senang. Biasanya kan kalau saya ngisi menggelegar, jadi kalau mau menggelegar saya takut nggak nyampe 1 jam nanti saya jadi ngomongnya agak berat. Sampai mana tadi Bu Teri bilang? Nah, ada satu riwayat, ada 2 orang yang bersahabat. Saking dia bersahabat dekatnya, ya, mereka pernah berkirim pesan. Kalau nanti kamu meninggal duluan atau aku meninggal duluan, kalau Allah izinkan, ya, maka kita harus mengunjungi satu sama lain di dalam mimpi. Jika Allah izinkan. Di riwayat ini di dalam kitab yang saya baca tidak disebutkan namanya. Mungkin kalau ibu ada yang baca riwayatnya di kitab yang lain mungkin ada yang disebutkan namanya ya. Jadi sampai akhirnya salah satu orang ini ada yang meninggal. Lalu malamnya langsung dimimpikan. Dia baru ingat, oh iya ini saya dulu pernah berjanji ketika nanti ada salah satu yang meninggal maka kita mendatangi gitu. Dan sahabat yang satu meninggal itu ya, ketika dia mimpi kan kita nggak bisa rencana buat ngobrol ya. Diceritakan dalam riwayat ini. Ketika dia mimpi, sahabat yang satu ini bermuka seperti muram gitu. Terus ditanya sama sahabat yang tidur ini yang masih hidup, apa kabarmu? Aku baik-baik saja, dosa-dosaku sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu temannya yang masih hidup ini bertanya, itu kenapa lehermu berwarna hitam? Katanya gitu. Terus kata sahabatnya ini, iya ini penanda bahwa saya selama di dunia saya masih punya hutang 50 dinar. Katanya gitu, saya masih punya hutang 50 dinar. Tolong aku, uang itu aku simpan uang di satu tempat di ruang tamu. Tolong engkau carikan dan kau bayarkan ke si fulan gitu. Terus juga dia cerita nanti kemarin juga kucingku meninggal, mati katanya gitu. Terus akhirnya temannya yang hidup ini datanglah ke rumah si sahabatnya yang meninggal ini. Terus dia ceritakan sama istrinya, dia bilang tadi saya dimimpikan oleh sahabatku, yaitu suamimu. Dia menitipkan satu untuk dibayarkan hutangnya. Bolehkah saya mencari ke ruang tamu yang dia tunjukkan uang tersebut karena saya mau membayarkannya, katanya kita. Akhirnya dicari uangnya dan dibayarkan. Itulah seorang sahabat. Maka kalau bagaimana cara membedakan sahabat itu? Sahabat itu dia mau berkorban untuk sahabatnya. Dalam hal apa? Dalam hal-hal kebaikan. Sampai ada yang bertanya kepada 2 orang. Ada yang bertanya kepada Abu Hurairah sama satu lagi siapa ya? Saya lupa redaksinya. Jadi ada yang bertanya, 2 orang bertanya dengan para sahabat ya, sama-sama dengan pertanyaan yang sama. Dia bilang gini kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, maukah engkau menjadi sahabatku? Gitu. Terus apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, kalau engkau mau menjadi sahabatku, apakah engkau mau kantongmu menjadi kantongku, kantongku menjadi kantongmu? Terus kata orang itu, oh kalau begitu saya belum bisa. Oh kalau begitu carilah sahabat yang lain. Artinya apa Bu? Sahabat itu tuh nggak perhitungan. Sahabat itu mau berkorban untuk sahabatnya. Nah itu tuh sahabat, yang namanya sahabat. Ya. Nah ini baru sahabat secara umum. Kita memahami sahabat secara umum. Sahabat itu adalah yang dia mau berkorban untuk sahabat. Kalau teman cuma kenal saja. Kalau sahabat mau berkorban. Nah sahabat yang mau berkorban tadi kita harus cari yang mau berkorban ini soleh apa enggak. Nah gitu ya. Jadi dua perjalanan kita. Satu mencari sahabat yang mau berkorban. Satu lagi sahabat yang mau berkorban itu adalah sahabat yang soleh. Apabila perlu lebih soleh daripada kita. Kalau sholat kita masih bolong-bolong berarti sholatnya harus lebih bagus. Kalau sholat kita udah ini berarti dia sholat
Qobliyah ba'diyah rawatibnya lebih bagus gitu. Dia mengingatkan kita, dia nggak pernah melakukan dosa-dosa besar gitu. Dia mengajak kita taubat kepada Allah. Dia sering ngajak kita ke amalan-amalan. Tapi kalau teman atau sahabat yang dia adalah sahabat yang buruk apa? Sahabat yang pertama yang mengajak kepada kemaksiatan. Kalaupun dia tidak mengajak ke kemaksiatan, tapi sahabat yang lebih banyak mengajak kita ke yang mubah daripada yang berpahala. Jadi kalau sahabat udahlah nggak usah ngaji. Kalau setiap main sama dia, kita kan bisa ya identifikasi. Kalau itu tuh sahabat main. Kalau enak-enak, senang-senang, ke mall, happy-happy, itu grupnya ada sendiri, ya kan? Sampai dikasih catatan grup rihlah, gitu saya. Pokoknya grup yang enak-enak aja. Itu sahabat untuk yang enak-enak. Ada khusus kita sahabat misalnya. Biasanya sahabat yang mau saling berkorban dan yang solid kadang-kadang sedikit. Sampai-sampai nggak punya grupnya. Saking sahabatnya cuma satu. Gak punya grup, loh kok gak punya grup? Oh cuma satu, langsung dihapus aja, gak perlu tuh. Nah berarti kita harus memperbanyak sahabat yang itu. Di mana kita carinya? Silakan dicari. Di mana? Di majelis ilmu, berkenalan. Tadi ya benar ya, habis ngaji Ustazah Tria memilih sahabat apa? Apaan saya tuh gak punya teman, kamu mau gak jadi sahabatku? Itu catat satu. Tak cari lagi, Bu, mau gak jadi sahabatku? Nanti kalau ada yang ditanya gitu, jawabannya kayak Abu Hurairah, mau gak kalian? Mau gak kantongmu jadi kantongmu, kantongmu jadi kantongmu? Ya artinya ya konsepnya ya gak gitu banget. Intinya apa? Mau berkorban. Sahabat ada Bu, jalan-jalan bareng, yang satu udahlah bawa mobilnya, ya kan, bensin lah dia sendiri, bayar tol dia sendiri, ya kan, terus makan yang ini, aku nurut ya, pesenin. Nah itu bukan sahabat Bu, mungkin susah turunin jalan. Ya kan? Kalau sahabat tuh ya nggak perhitungan. Ya kita bisa lihat pengorbanan tuh kan bukan sama duit aja ya Bu. Pengorbanan tuh kelelahan, waktu. Kadang-kadang mungkin kita punya sahabat yang mungkin uangnya pas-pasan. Dia mau ngasih duit ya buat dia aja juga sudah susah gitu. Tapi ketika kita susah, orang pertama yang datang. Makanya saya beberapa waktu di 2025 ini banyak beberapa sahabat saya itu yang kehilangan orang tuanya, yang kehilangan suaminya, yang kehilangan ibunya. Ketika saya tahu pertama kali kabar sudah meninggal ibu saya nih, kalau bisa saya yang paling pertama yang datang. Itu untuk membuktikan apa kita tuh sahabatnya, gitu. Jangan nanti aja lah, siang-siang sekarang yuk pagi tuh masih sepi, ya kan? Justru masih sepi, orang yang butuh. Kalau udah ramai orang udah nggak butuh, gitu. Jadi datang pagi, sepagi mungkin, Mbak apa yang bisa aku bantu, gitu. Dilihat itu kayak rumah kita aja, karena kalau orang meninggal itu kan riwah ya, repot, sampai otaknya nggak bisa berpikir lagi. Beberapa waktu itu datang ke teman saya, mantunya Pak Amin Faiz itu ya, Mbak Astri itu. Saya datang ke rumahnya ketika ayahandanya meninggal. Itu ya saking ini dia dua bersaudara, tapi yang di Jogja tuh beliau, ibaratnya tuan rumah tuh beliau. Sampai beliau tuh lupa ngasih nama. Jadi orang mau doa di depan almarhum nggak ada kertasnya, saking lupanya. Lah disitulah fungsi kita. Jangan duduk makan permen, ya nyemil ke dapur gitu. Jangan, itulah bukti sahabat. Dan pada saat sempit, pada saat susah itulah kita bisa melihat mana yang sahabat, mana yang enggak. Baru kita lihat, ya kan? Jadi boleh kita cek, aku pas susah, ya nggak pernah datang. Yang datang malah aku ngerasa gak begitu akrab sama dia, ternyata yang datang karena itulah sahabat. Dan kita lihat dia udah soleh apa bukan. Nah, ketika datang nanti yang kita butuhkan apa? Orang berjejer. Untuk apa? Untuk sholat. Saya sering kali datang ya, kalau ada yang meninggal, itu ibu-ibu dia duduk sampai dia langsung duduk. Artinya kan sampai itu sholat dulu. Pak ditanya iya tadi gak ada wudhu. Lah kamu ini tujuan kemana? Kalau tujuan kamu memang mau layak dari rumah tuh kamu tuh bawa wudhu kan gitu. Dan
jejer, makan, ngobrol, ketawa, gitu loh. Nah ini sahabat-sahabat yang tidak termasuk 40 tadi. Jangan sampai sahabat kita kayak gitu. Makanya selagi hidup, kalau saya punya sahabatnya, kalau saya bilang kamu jangan kayak gitu ya nanti pas aku mati. Gak apa-apa kemarin sekarang, nanti kan gak bisa. Kalau aku mati nanti duluan ya, tolong kamu datang sepagi mungkin, bawa wudhu, kamu sholatin aku, gitu loh. Ajak yang lain, kalau ada yang gak berdiri kamu ajak. Itu juga yang saya lakukan. Kalau saya pergi terus dulu, kamu udah sholat belum? Dari sholatin belum? Belum mbak, belum. Ya berdiri sholat, wudhunya belum. Ya wudhu, gitu. Wudhu, sholat. Justru itu yang ditunggu mama itu, bukan kamu datang aja itu enggak. Ketika kamu datang itu mereka tuh berharap, ayo sholatin aku, doain aku. Itulah sahabat. Nah sekarang silakan dihitung ya. Saya kayaknya udah pernah juga kasih PR di sini. Hitung 40. Siapa di sini yang udah punya 5 sahabat soleh? 5 deh, 5 bu, astagfirullah. 5, cuma 5. Ada nggak? Ada? Itu juga, angkat tangan. Yang udah punya 5 sahabat soleh. Ini nanti dia gitu, ini. 5, udah ada. 10, Masya Allah, 10. 15, Masya Allah. 20, udah berkurang. Bunda 20, 25, 30. Baru kok udah cuma 1. 30 orang. 35, 40. Gimana nasib kita nanti? PR ya, benar ya. Saya tidak akan tagih, tapi ingat itu. Setiap hari, ayo kita berburu 1 sahabat soleh sampai 40 hari. Berburu bu, berburu. Jangan nunggu, berburu. Kalau di sini kurang kajian, nanti pas pulang, pas salib langsung, kamu mau nggak jadi sahabat? Kantongku. Tapi kalau ini soleh ya, dia jadi orang soleh ya. Dipandang-pandang orang kayaknya soleh, nah ibu ini mau dia jadi sahabatku. Besok-besok sering-sering ke rumahnya, antar kue, antar pisang bakar, antar apa. Sahabat tuh sering berbagi bu, saling kirim gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita nggak bertemu, itulah namanya belum sahabat. Kamu gitu kan saling memberi hadiah. Jangan pengennya diberi doa, nunggu aja gitu ya. Biasanya orang-orang itu kalau kita udah mencontohkan dia akan begitu. Dan biasanya begitu. Oh punya teman yang baru, saya kirimin apa aja, ada yang ada di rumah. Besok-besoknya dia balas. Bukan minta balasan. Kadang-kadang orang itu memang harus diajarin gitu loh. Saya baru kirim 2 kali, dia udah kirimnya berkali-kali. Nah maka kalau dekat dengan pemilik minyak wangi, apa yang kita dapat? Wangi yang enak. Makanya ketika kita mendapatkan sahabat yang soleh, maka kita akan mendapatkan yang demikian. Kalau kita dekat dengan pandai besi, apa yang kita dapat? Wangi asap ya, yang tidak enak. Makanya berteman itu pasti akan cipratan. Makanya orang-orang itu dilihat dari siapa temannya. Karena apa? Orang-orang yang bersahabat itu dia tidak akan bisa bersatu. Dalam hadis dikatakan bahwa orang-orang itu roh-roh manusia seperti bala tentara. Dia tidak akan bisa bareng atau sama-sama sama yang tidak seruh sama dia. Di bala tentara tuh gini bu, kalau orang perang tuh kan pasti berhadapan ya. Saya tentara A, ibu-ibu bagian sini tentara B, gitu ya. Tentara A sama tentara B nggak mungkin bisa bersatu bu, nggak mungkin bisa bestie, gitu loh. Karena roh-rohnya sudah berbeda. Maka begitulah pertemanan. Saya nggak mungkin bisa berteman dengan tentara lawan saya, gitu. Jadi kalau ruhnya baik, maka dia tidak bisa nyaman, nggak bisa mau sama orang-orang yang nggak baik, nggak bisa. Karena roh-roh itu akan mencari yang sesamanya. Roh-roh itu akan mencari yang sesamanya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kelihatannya solihah, tapi teman-temannya
misalnya nggak kerudungan, kerjaannya gibah dan segala macam, terus dia bilang enggak sih, aku bukan enggak teman banget sih, tapi berhari-hari dia sama yang itu, berarti seperti apa dia yang sesungguhnya seperti teman-temannya itu. Karena apa? Seorang itu dia nggak mungkin rohnya tuh kayak air dan minyak gitu, nggak mungkin bisa bersatu. Makanya kadang-kadang Bu, kalau kita sudah berhijrah, kita sudah baik, kadang-kadang kita sudah nggak nyaman lagi sama orang yang nggak hijrah, ya kan? Begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah hijrah, teman-teman kita yang belum hijrah, dia nggak suka sama kita. Ya, dia nggak sevisi lagi sama kita. Lama-lama menjauh, lama-lama kamu nggak asik. Lama-lama kok kayaknya dia benci sama kita, padahal kita cuma ngaji tok, gitu kan? Lama-lama kok dia nggak senang. Lama-lama, ya memang begitu hadisnya, bahwa ruh-ruh itu akan mencari orang-orang yang sesamanya. Jadi kalau kita tiba-tiba nyaman gitu, tiba-tiba dikenalin sama satu orang, atau kenalan sama di majelis ilmu satu orang, pengen bareng terus, hatinya tuh adem gitu ya, punya nempel gitu, nah berarti ruhnya sama. Kalau dia orang soleh, kita bisa sama dengan ruhnya dengan orang soleh, maka ruh kita adalah ruh orang soleh. Begitupun juga sebaliknya. Jadi gampang untuk melihat orang itu. Jadi kalau mau mencari orang yang soleh, ya carilah kumpulan orang soleh. Nah mungkin ada di luar itu ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan seseorang yang duduk ataupun berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan tadi berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapatkan wanginya. Ya, walaupun nggak beli adalah bawa wanginya. Ya dia wangi kan nempel-nempel dapat wanginya gitu. Begitupun juga ketika kita berteman dengan orang pandai besi. Ya, jika kita tidak mendapati badan atau pakaiannya hangus terbakar, minimal akan mendapatkan bau yang tidak enak. Kita nggak gibah misalnya, gitu kan? Tapi teman-teman kita ahli gibah. Ya, kita nggak pernah gibahin orang, tapi teman-teman kita ahli gibah. Terus orang bisa bilang, pasti dia tuh gibah juga. Oh, dia teman sama itu kok. Ya kan? Kita udah nggak gibah, udah baik-baik aja, tapi punya teman ahli gibah. Kena nggak kita tapi? Kena baunya. Padahal kita nggak ngelakuin. Saya pernah itu terjadi kayak gitu. Berteman dengan orang yang saya teman aja, bukan akrab gitu, tapi beberapa kali ketemu, terus beberapa kali foto gitu ya. Jadi orang kan kadang kayak gitu ya, kalau foto tuh dia nggak bestie gitu ya. Dia nggak teman lah, kita sama siapapun ketemu foto. Tapi saya tuh berkali-kali juga ketemu terus foto, di-share foto, di-share di foto, di-share gitu. Terus sampai akhirnya si seorang ini pokoknya melakukan adalah ya yang tidak menyenangkan gitu. Akhirnya, oh iya, jangan-jangan Mbak Tria juga ini juga kali, Mbak Tria tahu juga. Oh dia tuh sering saya lihat foto sama itu, main sama itu. Padahal saya nggak tahu sama sekali. Setelah kabar itu nyampe sama saya itu setelah sekian tahun, baru saya sadar. Akhirnya saya menjauhi. Setiap ketemu sama orang itu saya bilang, oh ya saya sedang nggak mau foto. Yuk Mbak, foto ya? Enggak, saya nggak mau foto. Khawatir foto saya ini nanti dijadiin orang kira saya berteman gitu. Nah begitulah. Kita nggak ngapa-ngapain dapat bau busuknya. Kitanya nggak busuk rasanya, tapi bau-bau busuknya nyampe. Makanya hati-hati. Sekarang makanya saya sering bilang grup-grup itu Bu, kita makin tua nggak usah banyak-banyak grup kalau yang nggak berguna. Udahlah, nggak usah nggak enak. Hidup ini nafsi-nafsi Bu, sudah tahu sendiri. Teman-teman itu mempengaruhi. Kalaupun dia tidak mempengaruhi kita di dunia nyata, dia mempengaruhi kita di grup. Ya, iya, kita baca gitu kan, kayak sedang nggak ada kerjaan gitu, baca scroll, terus ada yang ngomong gini, tahu gak sih dia tuh begini-begini. Kita cuma baca doang, tapi jadi di murojaah terus gitu kan. Tahu gak sih itu ustazah dia tuh begini. Terus ada yang bilang, oh menurutku juga gitu, gini. Jawab satu, oh aku juga kayaknya begitu, dan tambah gitu. Kita ngerasa nggak ini, tapi dalam hati besoknya pas ketemu sama Ustazah Tria, iya kayaknya iya betul deh, ya kan? Iya. Orang tidak mempengaruhi kita, mungkin kita nggak main sama dia tiap hari, tapi di grup kita dengar omongannya, gitu loh. Jadi seperti apa kita? Ya seperti dia.
Makanya roh-roh itu mempengaruhi. Jadi kalau nggak penting grup itu, saya Instagram saya aja Bu, saya follow itu nggak sampai 1.000 orang. Yang nggak perlu, yang nggak saya nggak dapat ilmunya, saya nggak follow. Kalau saya penting, baru saya cari aja, gitu. Karena saya nggak mau dia tiap hari ngomongin apa terus masuk ke otak saya. Maklumat itu kan berbahaya, ya kan? Terus grup, saya bilang afwan ya, saya keluar kalau ada informasi saya dijabri saja, kalau ada kepentingan juga saya jabri. Ini grup saya harus kepenuhan, saya bilang. Grup saya nggak banyak, paling grup wali murid, grup kajian, udah. Yang lain-lain yang ngomong-ngomong apa emang nggak ada. Grup apalagi grup reuni SD, SMP, SMA, nggak ada Bu. Kuliah nggak ada. Sampai saya dibilang, kamu ya semenjak kamu hijrah, semenjak kamu ngaji semenjak. Ya iya, karena ketika kita hijrah itu memang harus kita menunjukkan perubahan. Orang kalau hijrah nggak berubah itu namanya nggak hijrah Bu, namanya hijrah itu harus berubah, ya kan? Kamu semenjak hijrah sekarang berubah, alhamdulillah berarti kamu hijrah, ya kan? Tapi kalau dia bilang, dia mah santai, dia hijrah tapi nggak ada perubahan, sama aja kayak dulu dia itu, diajak gibah ya gibah, diajak apa ya apa, berarti nggak hijrah. Jadi kalau ada orang yang ketemu sama kita, dia bilang, kamu semenjak ngaji di Sokowo ya, sok-sokan sekarang udah gak enak lagi, alhamdulillah. Berarti hijrahku kelihatan sama orang. Nah itu sebenarnya yang menjadi indikasi. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa hadis tadi menunjukkan larangan kita untuk berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Maka dikatakan apa tadi sama Ibnu Hajar bahwa itu larangan. Jadi kita punya teman yang merusak, ya. Bahkan tadi yang kita kerja kita sama dia itu cuma memperbanyak mubah, padahal cuma hal mubah loh Bu. Tapi kalau sama dia nggak pernah tuh kita barengan melakukan amal soleh, tapi cuma yang mubah-mubah toh. Wes nggak usah teman sama dia. Dia tidak termasuk 40 orang yang soleh. Paling enggak dia yang ingetin, ini aku punya hijab syar'i ini, kamu kan belum syar'i ini, aku kasih misalnya gitu ya. Ya pinjam aja punyaku atau gimana gitu. Nah itu termasuk teman yang soleh. Ayo kita ke kajian. Nah itu teman yang soleh. Itu ada yang meninggal, ada yang sakit, yuk kita kunjung. Nah itu termasuk teman yang soleh. Nah maka deketin ya, demikian. Nah pentingnya berteman dengan orang yang soleh ada 3 hal. Yang satu akan mengingatkan untuk beriman dan beramal soleh. Dan teman yang soleh itu dia akan mengingatkan untuk beriman dan beramal soleh. Yang pertama dia akan mengajak kita untuk hijrah, untuk berubah apapun itu. Satu ayat yang dia dapat pasti dia share. Makanya teman-teman itu kadang-kadang kalau dapat ilmu ya, saya punya beberapa teman kayak gitu. Dia baru baca kitab, selesai kitabnya dia bilang, Mbak Tria, kapan yuk kita ketemu gitu. Oh saya udah tahu kalau dia ngajak ketemu saya, mesti dia udah selesai baca kitab. Jadi lumayan saya nggak perlu baca kitab. Gitu. Terus saya ketemu sama dia, ketemunya nggak lama Bu, 2 jam tuh paling lama karena dia punya anak 7. Jadi dia salah satu, dia sedang S3, punya anak 7, tapi dia pengemban dakwah dan dia hobi banget baca, gitu, hobi banget baca. Jadi setiap saya tuh dipanggil atau kalau saya lagi pengen ke rumahnya itu kok pas gitu, saya feeling kalau pengen ke rumahnya saya sulit untuk janjian. Jadi biasanya tuh saya udah depan rumahnya, depan pagar, saya bilang aku di depan pagarmu gitu kan, aku cuma pengen kasih kue kan gak mungkin diusir ya. Saya kamu gue pinter loh, soalnya kalau janjian sama kamu tuh susah, saya bilang gitu. Kalau udah kayak gini kan akhirnya, Abi tolong jemput anak ya, saya tak ngobrol sama Mbak Tria sebentar. Itu obrolannya langsung, Mbak tadi malam saya baca kitab, saya menyelesaikan kitab ini dan ini. Ternyata kata ulama itu begini-begini. Ternyata begini, saya tuh langsung. Kadang saya rekam apa yang dia bicarakan. Itu tutupan yang soleh. Ngajak apa untuk kita hijrah. Dia dapat lagi ilmu yang baru. Saya baru tahu ya, ternyata jual beli emas itu nggak boleh loh gitu. Saya baru tahu ya, ternyata kalau pakai kerudung nggak boleh kelihatan telinga dan segala. Nah itu ciri-cirinya. Jadi apa? Dia berbagi ilmu. Orang itu kalau dia baik, dia pasti akan berbagi kebaikan, walaupun cuma sekadar tempat makan. Ya enggak? Kita kalau ketemu tempat makan yang enak pasti ingat sama teman kita enggak? Ya kan? Langsung share ke grup, tadi ini loh langsung share link, di Boyolali ada tempat makan baru gitu ya.
Atau tuh bilang, ih ternyata di sini ada gudeg enak, yuk kita coba sana. Iya kan? Kan memang itu naluri kebaikan. Nah, kalau kita soleh atau teman kita soleh, maka dia punya naluri lebih dari itu. Ketika dia tahu apapun, ilmu apapun, tahu gak sih, ternyata aku tuh tadi tahunya begini, ternyata kita tuh harus ngumpulin 40 orang. Yuk, kita kumpulin 40 orang yuk. Saya pertama kali punya kain kafan Bu di rumah. Waktu itu karena ngobrol terus saya bilang, ibu saya tuh di rumah tuh udah punya kain kafan loh, sampai lemarinya tuh putih semua. Terus saya bilang, yuk kita pakai nyiapin kain kafan yuk, karena memang sunnahnya kain kafan itu disiapkan dengan harta kita, harta terbaik kita. Jadi bukan harta Pak RT. Ada, nggak apa-apa, saya di RT, saya di RW saya udah disiapin. Oke, disiapin nggak apa-apa. Tapi kayak sebentuk kita menikmati beli kain kafan itu dari harta kita. Selanjutnya tuh begitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol tuh saya bilang, yuk kita beli kain kafan yuk. Sampai akhirnya, tapi ngeri juga ya kalau kita beli kain terus putih-putih di lemari. Akhirnya ada yang satu beride, gimana kalau kita, akhirnya teman saya ini tukang jahit kan, gimana kalau tak buatin katanya tas gitu ya, tasnya cantik gitu, gede, disiapin semua di sana, kain kafannya, kapasnya, peralatan lengkap dan segala macam, bisa tak kasih pita, warna tasnya warna-warni. Jadi kalau kita lihat nggak takut banget. Itu tahun 2019 Bu. Semenjak itu 2019 saya punya kain kafan 2 pack itu di lemari saya. Anak saya belum saya siapin. Pulang dari sana suami saya bilang, apa tuh Bun? Suami saya tanya, apa tuh Bun? Saya bilang kain kafan. Waduh. Terus saya bilang, nggak tahu Pak, kain kafan itu ternyata harus kita siapkan dengan harta terbaik kita. Jadi kita yang siapin, walaupun misalnya nanti meninggal diusir sama tetangga, sama Pak RT, sama siapa, sama Bu RT misalnya gitu, tapi kita udah nyiapin. Belum tentu juga kain kafan itu dipakai sama kita, gitu kan. Saya udah punya beberapa kali teman saya tuh yang beli kain kafan. Jadi teman saya ini akhirnya jual kain kafan Bu, namanya kain kafan nih kalau ibu pernah tahu. Sampai banyak sekali customer yang beli tuh berulang. Sampai kita bilang, dia beli berulang, dia mati berkali-kali. Bercanda ya Bu. Akhirnya dia bilang, saya nyiapin ini, ternyata sepupu saya meninggal, terus kasih gitu. Ini kasih, terus kasih. Jadi nggak pernah dipakai gitu loh. Akhirnya dikasih. Dan ternyata banyak orang yang ngasih. Saya pernah ditelepon subuh hari sama teman saya karena sahabatnya meninggal di JIH waktu itu. Terus dia bilang, Patria tolong sekarang juga kasih dibawa kain kafan ya. Dan dia bawa aja gitu. Itu kayak gitu Bu, ya kan? Ada hal-hal yang kita nggak tahu, terus kita dapat informasi dari teman kita dan kita lakukan. Nah itu namanya mengingatkan, ya. Lalu mengingatkan untuk taat, mengingatkan kita untuk sabar. Ketika kita curhat masalah rumah tangga, terus ada temannya, ada salah satunya, maaf ya Bu, soalnya ada yang janda, terus dia bilang, lah nggak apa-apa lah cerai. Buktinya aku janda mandiri kok. Kita lihat ibu gitu. Teman itu kalau dia sayang justru dia memberikan yang kebaikan. Aku tuh udah ngerasain nggak enak rasanya. Udahlah, kalau cuma berantem sedikit, suami kamu cuma ngomong nada tinggi sedikit, bulanan kurang sedikit, bersabarlah gitu. Toh dia juga sabar sama kamu yang cerewet misalnya gitu. Itu namanya teman yang baik. Tapi kalau udah sekarang itu tau gak sih musim janda mandiri, ya kan? Musim janda mandiri, nggak apa-apa, malah kita enak nggak melayani. Nah, udah itu blacklist, itu bukan sahabat yang baik, ya. Nah, itu mulai lirik kan. Ya kamu dulu ngomong itu. Dia malah diingat ya, ternyata itu begitu. Mengingatkan untuk sabar, mengingatkan untuk kita untuk kuat. Ketika kita punya ujian ekonomi, kita bisa datang ke dia, ke sahabat, dan dia memberikan apa? Maklumat yang baik. Sahabat yang baik bisa memberikan nasihat. Jadi datang ke sahabat, boleh tes sahabat. Kita punya satu masalah, ya, datang. Biar dia curiga ini kenapa dia muter-muter. Ternyata mau ngetes sahabat. Datang ke rumah sahabat kita yang berapa, 5 orang tadi, 10 orang tadi, ceritakan masalah kita, bukan nih bagaimana solusinya. Ceritakan masalah kita, bagaimana solusinya. Ceritakan masalah kita, bagaimana solusinya. Situ terlihat. Itu mau tes, ya. Jadi pulang, tinggal kita cetak, kita coret.
Kalau kita coret berarti makin banyak lagi kita untuk mencari penggantinya. Lalu yang kedua, mendoakan dalam kebaikan. Ya, di pertemuan dengan orang soleh itu akan mendoakan dalam kebaikan. Biasa kalau sama teman, dikasih sama teman, jazakallahu khair katsiran, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu, ya. Selalu mendoakan. Saya kemarin ketemu sama salah satu dari saya, jadi dia ngaji kitab sama saya. Jadi beberapa waktu yang lalu dia berangkat umroh. Ketika dia umroh itu saya WA, saya DM sebenarnya, tapi mungkin banyak yang DM jadi nggak terbaca gitu. Kemarin pas saya ngisi di Papua dia datang, terus saya bilang kemarin saya DM kamu loh, saya mau minta doa, saya minta doain, saya gitu. Terus katanya, Ustazah nggak minta doa di tempat-tempat mustajab, benar lah katanya. Saya ingat, terus saya doain. Saya langsung terharu, saya bilang, ya Allah, ya itulah sahabat itu. Nggak perlu kita bilang, nggak perlu kita apa sama dia ingat untuk doain kita. Di waktu-waktu kita sedih, kadang-kadang kita nggak tahu doa mana yang Allah ijabah kan, ya kan gitu. Kita doakan teman kita, begitulah ketika kita mendoakan yang baik-baik, maka mereka menjawab, ya demikian juga untukmu. Kita doakan ada teman-teman kita yang sakit tadi, teman-teman kita yang di Sumatera, di Aceh, ya Allah bantulah mereka, ya Allah berikanlah mereka kesabaran, ya Allah. Ketika kita doa kata malaikat, begitu juga denganmu. Ya Allah berikanlah mereka kesehatan, kata malaikat, begitu juga denganmu. Ya Allah berikan mereka kesabaran, ya Allah, begitu juga denganmu. Gitu. Maka perbanyaklah untuk apa? Saya pernah program anak kedua. Saya itu dapat anak tuh agak susah Bu. Gampang hamil tapi enggak lahir-lahir. Jadi keguguran gitu. Sampai saya program itu anak yang kedua, anak laki-laki itu sudah 3 atau 4 tahun. Sampai akhirnya kata suami saya, kasihan program terus disuntik, kan disuntik untuk biar saya telurnya gede, disuntik gak jadi. Sampai akhirnya saya bilang, udah yuk kita berhenti dulu yuk programnya, aku kasihan sama kamu, kata suami saya gitu. Terus akhirnya yaudah kita berangkat umroh yuk. Di kami berangkat umroh itu udah tidak melanjutkan untuk program, berangkat ke sana. Ketika saya berangkat umroh, saya nggak doa buat saya. Satu kali pun saya nggak doa buat saya. Ya Allah, berikanlah saya anak laki-laki, berikanlah saya anak lagi. Ini kan selisih anak saya itu 10 tahun. Saya nggak doain. Tapi saya mendoakan semua sahabat saya yang pengen punya anak dan yang pengen nambah anak. Saya videoin, mereka nggak minta. Saya videoin, jadi ada yang sedang program, saya videoin, saya kirim sama mereka. Saya videoin, saya kirim sama mereka. Baik Allah, saya sebutkan namanya, semoga dia diberikan anak, segera diberikan anak, programnya berhasil, dan saya kirim. Dan saya ingat banget, saya nggak doa buat saya. Saya nggak doa buat saya, Bu. Dan ya udah, ikhtiar saya sudah maksimal, ya ikhtiar saya sudah maksimal. Tiap hari saya berdoa, setiap hari saya ikhtiar. Dan akhirnya Bu, saya pulang itu 1 bulan Bu, 1 bulan hamil anak saya yang kedua. Artinya apa? Kita mendoakan orang, kita gak usah pelit-pelit. Kita doain banyak orang, malaikat itu demikian juga buatmu. Kita doain dia 1, berarti malaikat mendoakan kita. Kita doain itu lagi Bu, kita doain 10 orang, berarti 10 kali malaikat mengaminkan buat kita. Orang kita doain buat kita, suami kita, anak kita lupa mendoakan orang-orang muslim yang lainnya, sahabat-sahabat kita yang lainnya yang sedang sakit dan segala macam. Pelit doa, pelit Bu, bagi duit. Yang ketiga, ya, akan dibangkitkan bersama pada hari kiamat. Akan dibangkitkan bersama pada hari kiamat. Ya. Utsman bin Affan itu Bu, tahu Bu Utsman bin Affan? Ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam itu masuk Islam melalui siapa Bu? Ada yang tahu Bu? Utsman bin Affan itu sahabatnya Rasulullah. Para sahabat. Abdurrahman bin Auf itu sahabatnya Rasulullah. Mereka masuk Islam melalui Abu Bakar. Mereka itu teman duduk, teman nongkrong, duduk. Bagaimana teman duduk itu bisa mempengaruhi ngobrol. Ketika Abu Bakar akhirnya masuk Islam, mereka tahu banget nih Abu Bakar itu orangnya kalau A B. Sampai akhirnya Utsman bilang, apa yang
engkau ikutin sekarang? Agama apa yang engkau ikutin? Aku masuk Islam. Dan mereka tahu Abu Bakar ini orangnya nggak main-main. Ketika dia memutuskan sesuatu, pasti dia sudah sangat pikirkan. Akhirnya apa? Ketika mereka lihat Abu Bakar, nggak lama mereka masuk juga Islam. Tapi kita lihat Bu, Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah sahabatan sama siapa Bu? Tahu Bu? Abu juga Bu. Abu juga awalnya, bukan Abu Janda ya. Bu? Jahal. Ya Abu Jahal. Abu Thalib itu sahabat sama Abu Jahal. Abu Thalib ini ayah pendampingnya Rasulullah. Saking Rasulullah itu sayangnya sama Abu Thalib. Ya, Rasulullah ketika umur 6 tahun, 6 tahun di kandungan ayahnya sudah meninggal. Ya, jadi fatherless kalau sekarang Bu istilahnya fatherless. Lalu digantikan oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Kakeknya bahkan lebih sayang sama Rasulullah. Emang biasanya begitu ya, kakek nenek itu lebih sayang dari bapak ibu biasanya. Bapak ibu tuh masih tega-tega, oh kakek nenek itu sayang banget. Ketika Abdul Muthalib meninggal, digantikan oleh pamannya Abu Thalib. Bisa kita bayangkan, Abu Thalib itu udah kayak bapaknya Rasulullah. Sesayang apa Rasulullah sama Abu Thalib, sesayang apa Abu Thalib sama Rasulullah. Ya kan gitu kan? Ya kan? Tapi apa? Dia punya sahabat Abu Jahal. Ketika suatu hari Rasulullah katakan kepada Abu Thalib, ya pamanku, sebelum engkau meninggal, katakanlah satu, engkau beriman kepada Allah. Di sebelahnya kata Abu Jahal, apakah engkau mau masuk Islam dan engkau meninggalkan negaranya dan engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Abu Jahal. Terus yang kedua kali Rasulullah bilang lagi, ya pamanku, ya kan, pamanku yang sangat aku sayangi, masuklah engkau ke dalam Islam. Kata Abu Jahal, masa sih kamu mau ninggalin agama nenek moyang kita? Kan gak mungkin gitu. Sekali lagi dibilang sama Rasulullah, ya pamanku, masuklah, aku sangat mencintaimu. Aku ingin sekali nanti kita bertemu lagi di surga. Masuklah engkau, berimanlah engkau kepada Allah. Kata Abu Jahal, jangan, gak usah. Ini udah lama loh, itu kita ini agamanya gak usah. Apa akhirnya? Sampai mati Abu Thalib tidak masuk Islam. Itulah kuatnya itu sahabat itu. Kadang-kadang sahabat itu ngomongnya kayak nyindir gitu loh Bu. Terus kita gak kuat iman, kena mental kan, ya kan? Alah, gak usah lah kamu ngaji, ngapain sih ngaji terus? Udah gitu. Terus ada satu lagi yang bilang, yuk ngaji, tapi kita lebih sahabat sama ini tadi. Udah gak apa-apa sekali-sekali juga, ngapain sampai bosan. Akhirnya gak mau, karena gak enak gitu tadi. Saya selalu ingat, kalau ada yang bisik-bisik maupun sahabat, saya selalu ingat, surga neraka itu nafsi-nafsi. Saya selalu ingat gitu. Ya, masuk surga neraka itu, masuk surga itu sendiri-sendiri. Bahkan suami juga sendiri-sendiri. Nggak ada suami istri itu kayak pengantin, maksudnya enggak. Sendiri-sendiri. Ya kalau memang dia punya amalnya, ya istri punya amal, ya dia masuk gitu. Tapi sendiri-sendiri. Jadi ketika kita sadar betul kalimat itu, kita sadar belum bahwa surga neraka itu nafsi-nafsi, maka ketika ada yang bisik-bisik kita, surga neraka itu sendiri-sendiri. Kamu sekarang ngomong gitu, apakah kamu mau bertanggung jawab? Maka nanti dikatakan orang-orang para sahabat, apalagi suami istri yang mereka berjalan bersama-sama dalam kemaksiatan, mereka itulah nanti orang-orang yang saling bersengketa. Makanya yang paling banyak bersengketa adalah suami istri yang kehidupan rumah tangganya dalam maksiat. Sengketanya gimana? Saling menyalahkan. Kalau dia maksiat, bayangkan di dunia kita saling cinta, ya kan gitu, sehidup semati, tapi dalam maksiat. Pakai pacaran, nikahnya misalnya walimah campur-campur misalnya, terus suaminya nggak pernah ngingetin istrinya buka-buka aurat, atau ada bareng-bareng dugem bareng-bareng, walaupun ya aku tuh cinta sama kamu gitu kan, katanya bareng-bareng ngapain gitu. Nanti ketika di akhirat, dua orang inilah yang menjadi orang yang saling bersengketa, dia saling menyalahkan. Suaminya nyalahin istri, istrinya nyalahin suami. Nggak ada kata cinta lagi. Jadi nggak ada gunanya. Jadi kalau ada suami yang bilang, udah Bun, buka aja lah kerudungnya, nggak apa-apa, aku yang tanggung. Mana ada yang mau tanggung? Nggak ada. Ya itu kalimat bodohnya aja di dunia, kalimat jahiliyah di dunia. Karena ketika kita
kita sama-sama dalam kemaksiatan, nggak ada yang rasa cinta mau nanggung tuh nggak ada. Yang bisa memberikan syafaat itu ketika di dunia kita dalam kebaikan sama-sama, maka akan memberikan syafaat. Makanya suami istri yang berjalan dalam kebaikan, teman-teman yang berjalan dalam kebaikan, maka mereka akan memberikan syafaat. Makanya ada orang-orang ketika orang-orang dalam surga masuk, ya kan, mereka berbicara, mereka katakan kepada Allah, ya Allah, kemana teman kami dulu yang sholat bareng-bareng, yang puasa bareng-bareng gitu. Terus kata Allah apa? Masuklah engkau ke dalam neraka. Jadi kalau ada surga, ya Bu, masuk ke neraka tuh nggak panas, ada rasanya apa-apa. Ya, jadi jangan, ya nanti aku nyari kamu di neraka, nanti aku dibakar. Enggak. Ya, ahli surga masuk ke neraka nggak ada rasanya. Kata Allah, cari masuklah engkau ke dalam surga, cari teman-teman kamu. Dia bilang, ada teman-teman saya yang imannya sebesar 1 dinar, artinya besar ya, 1 dinar. Carilah, masuklah ke dalam neraka, cari teman-temanmu, ajaklah mereka masuk ke dalam surga. Maka yang memberikan sahabat itu orang-orang yang saya baik, orang-orang yang saya. Lalu masuk mereka, sudah dapat temannya. Terus mereka bilang lagi sama Allah, mereka lagi, ya Allah, gitu, sudah kami ajak semua teman-teman kami yang kebaikannya sebesar 1 dinar. Tapi teman kami yang kebaikannya amalnya sebesar setengah dinar masih ada di dalam neraka. Gitu. Kata Allah, masuk lagi kamu ke dalam neraka, ambil, ajak teman kamu, sahabat kamu yang keimanannya setengah dinar. Ya, yang setengah dinar tadi, ajak lagi. Itulah teman-teman yang berikan syafaat. Sampai yang ketiga kalinya sudah temannya yang kebaikannya yang banyak udah diajak, diberikan syafaat. Yang tadi setengah dinar tadi udah diajak. Sampai yang terakhir dia bilang, ya Allah, kami masih punya teman yang imannya itu cuma sebesar biji zarah, kecil. Tapi dia beriman dulu pernah sekali banget di bareng ngaji di Sombong. Pernah sekali aja dia ngingetin saya, habis itu dia melakukan hal yang lain. Kata Allah, masuklah engkau ke dalam neraka, cari temanmu yang keimanannya sebesar biji zarah itu, masukkanlah dia ke dalam surga. Begitu Bu keadaannya nanti. Ya tapi jangan, ya udahlah keimananku sebesar biji zarah aja deh. Yang penting punya teman soleh. Kita kan nggak pernah tahu, ya kan, sebesar biji zarah itu maksudnya yang mana gitu. Makanya kan kita harus banyak mungkin melakukan amalan-amalan gitu kan. Nah maka orang-orang yang baik itulah yang dimaksud memberikan syafaat Bu. Dia akan memberikan pertolongan sama kita. Tapi kalau yang sama-sama maksiat enggak, maupun itu anak, maupun itu suami, maupun orang tua, mereka akan saling menyalahkan, ya. Bentar ya Bu, minum dulu. Nah, dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Makanya kalau ketemu orang yang soleh Bu, pegang erat-erat, jangan dilepas. Datang, kirim hadiah, lalu bilang saya sama guru-guru saya Bu ya, guru-guru saya ngajar-ngajar mungkin pas guru-guru saya yang lain, dan selalu bilang tuh, Ustazah apa kabarnya Ustazah, saya kirim sesuatu, saya mencintai Ustazah karena Allah, saya sayang sama Ustazah karena Allah. Saya selalu bilang gitu, saya pegang tangannya sebagai bentuk biar dia tahu saya cinta sama dia karena dia soleh. Semoga dengan ungkapan itu nanti ketika dia masuk surga dia mengingat saya, walaupun mungkin saya keimanan saya hanya selesai di zarah. Jadi kadang-kadang kita mengungkapkan itu terus teman-teman kayak kaku, kayak gimana ya. Sama suami juga begitu, aku mencintai kamu. Jadi kayak yang soleh kita doakan kan, suami kita soleh, aku mencintaimu kamu karena Allah. Nanti kalau papa masuk duluan, masuk surga cari aku ya. Gitu. Kalau aku masuk surga duluan tidak ada apa-apa. Ya, ajar juga lah. Ya gitu ya. Jadi ungkapkanlah sayang kita, cinta kita kepada orang-orang yang soleh. Cinta orang soleh
cinta dan cinta orang yang salah. Kalau kita mencintai Nabi SAW, kita mencintai para sahabat dan orang-orang yang salih yang mengikuti mereka, maka Pak, insya Allah kita akan dikumpulkan di akhirat bersama mereka. Bagaimana bentuk cinta kita sama Rasulullah? Pengen nggak nanti Bu bareng-bareng sama Rasulullah dalam surga? Maka bentuk cinta kepada Rasulullah gimana Bu? Apa? Babun bersalawat. Jangan sunnahnya aja Bu. Artinya apa? Kalau kita cinta itu ya indikasinya taat. Kalau kita nggak taat namanya nggak cinta. Coba kalau kita cinta sama suami kita, ya suruh apapun kita lakukan ya, itu bentuk cinta. Kita cinta katanya kita sama anak kita, ya kan? Kita tahu dia butuh pensil baru, kita upayakan, kita belikan. Kita tahu misalnya bajunya udah robek, kita belikan. Dia butuh seperti kita, itu bentuk cinta. Kalau ada orang yang bilang aku cinta sama, iya aku sayang kok sama anakku, waktu anaknya robek-robek, sementara ibunya sehari itu 2 kali ganti gamis baru. Ada Bu, yang begitu ada. Ibunya sih, waduh dari atas sampai bawah tuh 12 pas. Ngerti nggak Bu? Nggak ada kurang-kurangnya gitu maksudnya. Anaknya baju robek, ini ingusan, rambut aut-autan gitu. Ibunya ganti gamis terus. Pas ditanya, sayang nggak kamu sama anak? Sayang, kamu nggak sayang. Ngerti kan? Maka bentuk sayang, bentuk cinta itu ada implikasinya, bisa dilihat gitu loh. Sayang sama anak, oh kelihatan anaknya rapi, anak yang soleh, dia bekerja keras, dia masukkan anaknya ke sekolah yang terbaik. Ya kan nanti kalau dia tamat SMA, saya mau sekolahkan dia ke Mesir. Walaupun ibunya, bapaknya harus ngumpulin uang 1.000 demi 2.000, nggak tahu kapan terkumpul bisa sekolah yang jauh, nggak apa. Itu bentuk cinta. Itu bentuk cinta. Maka bentuk cinta kita kepada Rasulullah apa bentuknya? Taat. Apa? Atas risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa itu? Takwa. Jadi kalau ada sekarang orang yang bilang saya cinta sama Allah, saya cinta kepada Rasulullah, dia nggak nutup aurat, bohong, cintanya hanya di bibir saja. Kalau ada orang yang bilang saya cinta sama Rasulullah, saya pengen nanti bertemu nanti di akhirat nanti gitu, sholatnya bolong-bolong, bohong cintanya. Kalau dia bilang cinta, nggak pernah dia ke majelis ilmu, bohong cintanya. Bisa ya? Saya tahu kan. Sekarang silakan kita lihat ke diri kita sendiri. Ya Allah, sholatku belum, zakatku ya nggak pernah dibayar, misalnya gitu. Puasanya itu cuma puasa yang cuma nggak makan doang, tapi gibah jalan terus. Misalnya tolakul ilmi jarang-jarang, dakwah apalagi nggak pernah. Ada orang joget-joget di depan kita, kita diem aja, bahkan kita ikut joget-joget, terus kita bilang saya cinta kepada Rasul. Itu cinta kita bohong. Bu, nanti ya di telaga Kausar, tahu Bu telaga Kausar Bu? Udah pernah ke sana? Ngeri Bu. Tapi udah baca kisahnya ya Bu, ya kan? Rasulullah itu Bu berdiri di pinggir telaga Kausar. Tapi hanya orang-orang yang beriman yang tahu dan mau ikut. Kita nggak bisa kita ngingetin, aku mau cari tahu nanti di dunia, aku mau ingetin ciri-ciri Rasulullah itu kayak mana, ya kan? Rasulullah itu adalah orang yang paling ganteng Bu. Kalau selama ini kita tahu yang paling ganteng Nabi Yusuf, Nabi Yusuf kan seujungnya. Rasulullah itu lebih ganteng daripada itu. Rasulullah itu, aku mau ingat, nanti pokoknya kalau di telaga Kausar aku ketemu orang ganteng, berarti itu Rasulullah. Nggak bisa Bu. Karena apa? Kita mengingatnya bukan dengan mata, tapi dengan iman. Sama dengan jawaban, tadi kan kita ditanyakan man robbuka, siapa Tuhanmu, ya kan? Terus siapa nabimu, ya kan? Apa agamamu? Itu kan pertanyaan nanti dijawabnya bisa kan, ya kan? Nggak bisa Bu, ibu hafalin. Ada yang bilang, yaudah hafalin aja, nggak bisa. Itu bukan by hafalan, karena nanti kita bisa menjawabnya itu berdasarkan iman.
Ya udah, nggak apa-apa, hafalin aja. Man rabbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nabimu? Rasulullah, Nabi Muhammad. Nggak bisa. Kalau orang nanti tidak beriman, dia nggak ikut, nggak taat sama Nabi. Ketika ditanya itu, lidahnya semua tertutup. Bu, gambaran nanti di akhirat ya Bu. Setiap manusia di belakang kita itu ada kayak layar tancap. Pernah nonton layar tancap Bu? Pernah. Ya TV lah di rumah, tapi gede banget. Layar tancap itu ya diputar di kayak CCTV itu, tapi jelas digambarkan apa saja yang sudah kita lakukan di dunia. Ya bisa kita bohong. Misalnya kalau ditanya, kamu dulu nggak sholat? Enggak, kok aku sholat, kok digambarin. Itu buktinya nggak sholat. Nggak bisa bohong. Bukan AI ya Bu. Nggak bisa itu dirubah. Maka pada saat itulah ya yang kita butuhkan apa? Jawaban iman. Jawaban iman. Jadi kalau kita pengen banget nanti di Telaga Kausar Rasulullah, kita mengenal Rasulullah, kita bisa ingat sama Rasulullah, kita ikut di benderanya. Ada yang tahu bendera Islam itu warna apa Bu? Bendera Islam apa Bu? Bendera Islam pun nanti di Telaga Kausar kita cari bendera apa? Serius, nggak tahu Bu? Bendera Islam nanti yang dibawa sama Rasulullah, nah kan kita cari bendera itu nanti Bu. Bu, ingatin benderanya. Ibu udah pernah lihat bendera warna hitam ataupun warna putih yang tulisannya La ilaha illallah? Itulah Bu, bendera Islam. Itu bukan bendera Hizbut Tahrir ya Bu, bukan bendera FPI, bukan bendera ormas, itu bendera Islam. Bendera itu ya Bu, yang warna putih itu dipegang ketika berjihad Rasulullah. Dia warna putih, tulisannya hitam ya. Kalau Ibu cari mungkin sekarang dibilang orang bendera Hizbut Tahrir ya, tapi itu bukan, itu bendera Islam. Yang warna putih, tulisannya hitam, itu dipegang oleh Rasulullah ketika berjihad. Yang warna hitam, yang kecil, tulisannya putih, dipegang sama panglima yang kecil-kecil, yang ketuanya pasukan, ngerti kan? Kalau jihad itu kan ada panglima besarnya, ya kan gitu. Sebagai lambang daulah Islam itu warna putih, tulisannya hitam, La ilaha illallah. Itu Bu nanti yang dicari. Aduh, ingetin Bu, nanti cari ya. Paling enggak punya bendera itu satu di rumah Bu. Kalau enggak ada yang kecil. Ya, kalau paling nggak punya yang besar Bu, yang besar nggak apa-apa, itu nggak ada orang bilang itu teroris, itu bendera Islam. Ibu kalau satu nggak punya di rumah, terus nanti di Telaga Kausar nggak kenal benderanya, nanti cari bendera yang lain. Bener ya Bu, nanti Bu browsing, Bu cari, beli aja Bu di Shopee kecil. Sebagai apa? Oh ini tuh bendera Islam ini. Bendera ini nanti yang dipakai, semua nabi kan bawa bendera Bu, gitu. Ini nanti aku cari. Setidaknya di rumah pernah lihat Bu, pernah punya. Nanti kalau orang tanya pernah punya kecil di rumah, nggak apa-apa, yang penting punya, ya. Kayak nggak Bu ya. Cari banyak di sosial media banyak. Yang besar tapi yang kecil. Tapi kalau sekarang kadang-kadang dibilang itu bendera teroris ya. Berkumpul bersama orang-orang yang saleh, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh. Nah tadi syafaat antara sahabat di hari kiamat, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh kalian itu begitu gigih dan memohon kepada Allah tadi untuk apa? Membebaskan teman-teman dia yang punya tadi sedikit keimanan, tapi mereka memberikan syafaat ya. Ibu 40 hari ya Bu, PR kita ya, 40 hari cari 40 sahabat ya Bu, cari Bu, majalah Kalimlah muter-muter, catat namanya ya gitu. Ibu saya itu punya buku catatan. Pernah waktu dia di Jogja, terus saya lihat bukunya. Jadi ada satu nama, nomor telepon gitu kan, alamat, terus dia coret. Terus saya tanya, Mah, ini apa Mah, nama catatan apa? Dia bilang, itu nama teman-temanku, sahabat-sahabatku. Terus kok dicoret udah meninggal. Terus ibu saya punya catatan nama. Ya mungkin orang-orang zaman dulu
ya, kalau kita kan di kontak ya, dia catat kayak buku itu loh, menu apa resep masakan, kayak buku yang jelek yang zaman dulu tuh, tapi dia catat nama teman-temannya, itu nama teman-teman mama, kata itu teman-teman baik, itu orang meninggal, dia sekarang sisa 2. Dia bilang, sekarang sisinya 2, bertiga sama aku. Kayak gitu, dia tunggu giliran aja katanya gitu. Masya Allah ya. Nah, bahaya berteman dengan yang tidak paham agama ada 3. Tapi kalau tadi bagaimana kita berteman dengan orang yang soleh, dan bahayanya berteman dengan yang tidak paham agama, yang pertama membuat waktu berlalu tanpa bernilai pahala. Artinya apa? Mubah saja. Kita menghabiskan waktu sama dia untuk kegiatan yang mubah saja. Sehari gitu, rihla, ya jalan-jalan, gak ada isinya. Rihla boleh bu, boleh. Cuma kan kata Ustaz itu gak boleh rihla. Boleh bu, boleh, gak dosa. Tapi jangan rihla itu gak ada maknanya gitu loh. Sepanjang perjalanan rihla dari sini ke Boyolali, dari sini ke Solo, atau dari mana ke Klaten gitu ya bu, perjalanan itu ngomongin apa gitu loh. Ngomongin kematian kek, ngomongin apa kek gitu loh, sesuatu yang memberikan kita pencerahan, jangan ngomongin orang gitu. Nah ya, jadi apa? Membuang waktu kita ya tanpa bernilai. Boleh dicatat bu. Kalau banyak teman kayak gitu harus dulu lah namanya, coret dulu lah, cari yang enak aja bu, cari yang dapat pahala yang banyak. Yang kedua, mempengaruhi pemikiran dengan paham-paham yang bertentangan dengan Islam ya. Mempengaruhi pemikiran tentang pemahaman-pemahaman bertentangan dengan Islam. Kalau ada teman yang bilang, udah jangan terlalu fanatik lah sama agama. Oh itu nggak usah, itu bukan sahabat bu, teman aja teman boleh. Ya, jangan dimusuhin juga. Besok ketemu di mall dapat teguran idiot atau enggak gitu. Tapi bukan sahabat berarti. Berarti tidak masuk ke dalam 40 orang yang kita cari. Ya minimal loh itu bu. Atau dia bilang udah semua agama tuh sama kok. Atau yang bilang riba itu halal, dikit aja nggak apa-apa. Kamu dan nanti daripada nggak punya rumah nanti, nggak apa-apa lah leasing motor, nanti tobat. Iya kalau sempat tobat, kalau keburu mati, emang dia mau tanggung jawab? Enggak kan? Ya. Lalu memberikan pengajaran-pengajaran yang lain di luar dari Islam, ya, ajaran-ajaran Islam. Ya ajarnya bid'ah misalnya, nah itu boleh dicek. Banyak itu bu, sahabatnya kayak gitu tuh banyak. Kadang-kadang kita aja nggak tahu, kita aja nggak bisa identifikasi. Nah sekarang saya udah kasih tahu. Mengingatkan jika keliru ya, itu teman-teman yang menyampaikan kalimat-kalimat itu harus diingatkan. Jadi kalau ada teman kita yang ngingetin kita tapi keliru, tadi dia bilang boleh riba itu sedikit, buktinya dibolehin kok sama lembaga itu misalnya, maka kita harus ingatkan. Gak boleh. Yang sulit itu apa bu? Ingkar mungkar. Ya kan? Makanya orang itu bu, apa perintahnya tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf tuh mudah bu, yang sulit itu nahi mungkar, karena nahi mungkar banyak musuhnya. Saya di sosial media bu, musuh saya banyak. Kalau ngomongin apa sekarang nanti tahun baru tuh DM-nya banyak, sampai bilang kamu mati aja gitu kan. Nanti siap-siap kamu di penjara gitu. Karena apa? Nahi mungkar. Amar ma'ruf tuh gampang. Amar ma'ruf tuh nyuruh apa? Nyuruh sholat, nyuruh puasa. Itu amar ma'ruf namanya. Ajak kepada kebaikan. Tapi nahi mungkar. Ketika ada kemungkaran kita bilang itu kadang-kadang apa? Apa bahasa Jawanya? Pakai wu. Apa pakai wu? Sungkan nggak enak. Padahal perintahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Saya 2 hari yang lalu ngisi di apa ibu-ibu BRI seluruh Indonesia. Ada ibu BRI nggak di sini? Ibu-ibu pensiun. Saya ngasih ibu-ibu BRI seluruh Indonesia 2 hari yang lalu. Jadi ya saya harus menyampaikan, saya nggak boleh pilih-pilih. Sulit nggak ngisi di satu sulit bu? Karena kayak nggak boleh kita tuh pilih-pilih, ngambil yang enaknya saja kita sampaikan, yang nggak kita sampaikan. Yang pertama ketika saya ngisi, saya ngisi terkait dengan rumah tangga ya. Terus ada yang tanya terkait dengan lembaga ribawi. Padahal yang saya hadapin ibu-ibu di sana, saya nggak bilang yang baik-baik, saya sampaikan gitu, walaupun nggak enak. Namanya ingkar mungkar. Jadi yang sulit itu apa? Amar ma'ruf gampang ya, nahi mungkar yang sulit. Tapi perintahnya Allah adalah 2 bu, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi kalau ada orang yang salah, jangan sungkan-sungkan langsung nggak boleh kayak gitu. Ada orang yang
yang misalnya ngegembosin kajian misalnya gitu kan, jangan diam aja. Nggak boleh kayak gitu, dosa kayak gitu, dosa. Tampakkan wajah kita nggak suka. Jadi orang tuh memang harus jelas ya. Semua orang baik nggak kelihatan, orang nggak ngerti dia suka sama perilaku orang itu atau nggak kelihatan. Kalau tidak suka orang bermaksiat, tampakkan wajah masam, nggak suka, nggak boleh kayak gitu. Kalau dia baik, tampakkan wajah yang manis ya. Lalu yang ketiga, mengajak kepada kekufuran, kejahatan dan kemaksiatan. Ya, Umayyah bin Ka'ab ya dan Uqbah bin Abi Mu'in, dua orang yang saling berteman karib. Mereka bersepakat dan satu misi untuk apa? Menyakiti dan melukai Nabi. Ada dua orang sahabat. Jadi Umayyah dan Uqbah, dia bersahabat. Terus dia tuh bersepakat untuk apa? Menyakiti dan melukai Nabi. Namun mereka berdua terbunuh dalam perang Badar. Sama-sama mereka bersahabat masuk ke dalam neraka. Lalu tadi persahabatan yang Abu Thalib, Abu Jahal, ya kan gitu. Harusnya kan Abu Thalib, amandanya Rasulullah, mengingatkan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, bahwa itu agama nenek moyang kita, bahwa harusnya kita beriman kepada agama yang lebih sempurna. Tapi karena sungkan, pekewuh tadi, nggak enak, nanti dia sakit hati, nanti dia baper. Nah kebanyakan begitu. Nanti kalau sampai nanti dia baper, dia belum nutup aurat, nanti aku sampai nanti dia sakit hati, nggak mau main sama aku lagi. Nggak apa-apa, justru karena kita sayang. Makanya ada yang namanya the art of dakwah, apa? Seni dalam berdakwah. Dakwah tuh jangan dar-der-dor, Bu. Dar-der-dor yang orang takut. Tiap datang, itu tutup aurat, raka-raka, yang orang ribu. Ada yang namanya seni dalam berdakwah. Orang belum tutup aurat, Masya Allah, kamu cantik loh, aku punya ya kerudung syari, aku kasih ya, besok dipakai ya, besok dipakai. Pas besok dia pakai, kirim, mana fotonya, coba kirim. Masya Allah, salihnya bagus loh kamu, pakai aja, berpahala. Itu namanya seni berdakwah namanya. Jadi pakailah seni dakwah. Lihat orang, loh senang ambil dasar ahli berakat. Ya, pakai seni dakwah sehingga orang itu senang. Walaupun ujung-ujungnya sama. Kadang-kadang kita dakwah tuh harus muter-muter ya, Bu. Muter-muter. Sesama pengguna narkoba biasanya terlihat sangat akrab, bahkan hampir bersaudara ketika menggunakan narkoba bersama-sama. Tapi sama-sama mereka dalam kemaksiatan. Mereka mengatakan kita saling berbagi ya, kita sehidup semati ya gitu. Susah senang bersama, iya, sama-sama nanti di neraka. Ya kan? Dan biasanya orang-orang yang bermaksiat ketika jangankan nanti di neraka, di dunia saja ketika mereka ditangkap polisi, apakah mereka akan saling melindungi? Enggak, ya kan? Apa? Saling menyalahkan, itu saja di dunia, apalagi nanti di neraka. Maka nggak ada tempat untuk orang-orang yang bersahabat dalam kemaksiatan. Di dunia aja dia tidak saling sebenarnya melindungi, apalagi nanti ketika dia bersengketa. Ibu, nanti di yaumul hisab, di hari terakhir, ketika kita sudah ditimbang semua, Bu, pahala surga, pahala dan dosa kita, ya kan kita ditimbang tuh, berapa nih pahalanya kaya, pahalanya berapa tuh, terus berapa dosanya, berapa ditimbang. Belum selesai sampai di sana, kita kira, wah, pahalaku banyak nih, kayaknya aku masuk surga. Ternyata di belakang kita banyak orang yang baris. Siapa itu? Adalah orang-orang yang bersengketa sama kita. Ada orang yang pertama datang, belum dibayar hutangnya. Dia bilang kepada Allah, ya Rob, saya di dunia, dia minjem uang saya hutang, dia belum bayar. Ya, dia belum bayar. Sekarang saya mau mintanya. Kita di mana nggak ada dinar dirham lagi. Maka apa kata Allah? Apa yang engkau inginkan? Apakah engkau menginginkan mentransfer dosamu sama dia, atau dia transfer pahalamu? Saya pengen dia transfer pahala. Tadinya kita pikir pahala kita udah banyak, transfer buat dia karena belum bayar hutang. Ada yang minta? Bayar ya, Bu. Hutang tuh, Bu, nggak mati. Ini nggak usah berhutang. Ya kalau hutang benar-benar hutang yang urgent banget ya, dan kita tahu kita bisa bayar, ya nggak apa-apa. Hutang tuh nggak dosa, Bu, tapi kita harus tahu bahwa hutang itu mau mati.
Makanya kalau misalnya arisan yang benar-benar kita kayaknya nggak enak, nggak arisan RT, misalnya arisan sekolah misalnya, oke nggak apa-apa, bilang sama suami, bilang sama anak, bunda punya arisan ya di sana selama 2 tahun, bayarnya 10.000 misalnya gitu. Kalau aku mati tolong bayarkan. Jangan nanti orang arisan 20 orang tuh berjejer nanti minta untuk kita bersengketa. Lalu siapa lagi yang berbaris? Orang-orang sahabat kita yang tidak pernah kita ingatkan dia. Ada orang yang datang ketika kita kira pahala kita udah banyak, dia bilang, ya Rob, gitu, saya masuk neraka, saya nggak pernah tutup aurat, ada saya bersahabat dengan dia ini, si fulana ini, tapi setiap saya datang ke rumahnya dia tidak pernah mengingatkan saya. Hati-hati tuh Bu. Makanya sebenarnya kita ngingetin orang itu bukan buat diri kita sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena bentuk sayang kita sama dia. Makanya bahasanya pakai bahasanya begitu. Say, bestie, yang siapa sih manggil teman? Ya kan? Best, ya kan? Best. Aku tuh karena aku sayang sama kamu, tutup aurat. Aku gak mau nanti kamu datang nanti, ya kan? Bersengketa gara-gara aku gak ingetin. Bagaimana kalau kita sudah ingetin sekali, 2 kali, 3 kali sudah gak apa-apa. Yang penting kita sudah ada hujah. Orang yang itu nanti datang misalnya, ya Rob saya teman sama dia, tapi dia saya gak pakai menutup aurat gitu kan. Terus nanti akan dibuka layar tancap kita nanti. Kita bilang orang-orang bisa berhujah, ya kan? Yang berhujah bukan lidah, tapi apa akan ditayangkan. Itu temanmu udah ingetin kamu sekali suruh tutup aurat, kamu nggak mau. Itu 2 kali dia ngirim kerudung nggak kamu pakai. Itulah yang namanya hujah. Maka Bu, di dalam hidup paling enggak kita pernah berhujah 1 kali atas kemaksiatan. Kalau tidak, orang-orang itulah nanti yang akan datang di yaumul hisab. Berapa banyak tetangga yang kita diamin aja? Berapa banyak misalnya tetangga kita yang kumpul kebo, kita diam aja? Bu, sekarang living together tuh banyak Bu. Di RT-RT ibu diam aja. Ibu diam aja. Gak apa-apa lah, anak zaman sekarang. Itu anak zaman sekarang yang kumpul kebo, nanti di akhirat tuh 2 orang itu masuk barisan yang minta sengketa sama kita. Itu Bu RT kok dulu dia nggak pernah ingetin saya. Orang pacaran tuh di mall Bu. Saya kalau di mall ada orang pacaran, gitu. Bentuk nggak suka atau udah nikah belum ini? Kok kayak masih kecil? Kalau dia bilang udah nikah, terlepas dari dia bohong. Yang penting apa? Kita punya hujah Bu. Makanya repot kan kehidupan kita, repot Bu. Karena masuk surga itu nggak mudah. Kalau Rasulullah masuk surga dia berjihad, jihad kita ya itu Bu, dakwah kita. Kalau ibu diem aja, nggak siap-siap tuh berapa banyak barisan. Ibu pergi ke Pakuwon, berapa ratus orang tuh yang di Pakuwon, duduk-duduk jejer-jejer itu, anak-anak itu yang pacaran-pacaran. Ibu diem aja. Nah itu yang jejer-jejer nanti tuh di barisan tuh. Kita udah kepedean, malah kita banyak ternyata tuh habis. Itulah menjadi orang-orang yang bangkrut. Ternyata seperti itu kan Bu? Besok aku gak mau ngomong lagi. Dari jalan ya banyak, di RT banyak. Makanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Makanya Bu, yang saya lakukan itu bukan karena saya ini berprofesi sebagai pembawa, bukan, tapi saya menjalani kewajiban saya. Jangan sampai nanti orang-orang itu yang nanti akan meminta pertanggungjawaban. Mungkin itu dulu Ibu-ibu materi dari saya. Alhamdulillah saya bertahan sampai menit terakhir, suaranya ada ya Bu. Ya, barakallah. Mungkin saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.